Ya, jadi konsep rectifier atau penyearah yang paling sederhana adalah dengan sebuah diode. Ya, kalau kita lihat dengan sebuah diode ini ada sinyal AC, kemudian ini step down, ya. Terus kemudian dari step down ini kemudian sinyalnya tetap AC tapi menjadi lebih kecil begitu. Oke, baik. Dari step down ini masuk ke sinyal yang lebih kecil ya, ini ya, ini. Kemudian dari sinyal yang lebih kecil, kalau ini tegangannya 220 volt, yang ini menjadi katakanlah misalnya 12 volt. Jadi kita minggu lalu sudah belajar tentang transformator ada dua lampu, itu step up dan step down. Ya. Step down transformer kita bagi jadi dua lagi, yaitu CT dan non CT, begitu. Ya. Nah, sekarang bahasan kita adalah step down yang non CT. Ini misalnya 0, ini 12 volt. Oke. Oke, setelah melalui step down, kita akan masuk ke diode. Pada saat awal, ini saya arsir, maka dia lebih positif, yang ini lebih negatif. Maka diode akan berlaku seperti switch yang tertutup, ya. Ini switch yang tertutup, arus akan dialirkan. Nah, pada saat arus dialirkan, yang gelombang yang atas ini akan dimunculkan di sini. Oke, begini. Ini adalah siklus pertama, ya. Kemudian kita masuk siklus yang kedua, namanya arus bolak-balik. Sekarang kita lihat yang bawah ini. Nah, sekarang kita lihat yang bawah ini. Nah, pada saat yang bawah ini, berarti yang ini lebih positif dibandingkan yang atas. Apa yang terjadi pada saat di bagian bawah lebih positif daripada yang di atas? Maka diode akan berlaku seperti switch yang terbuka, ya. Ini adalah open, yang ini adalah close, begitu. Nah, pada saat menjadi switch yang terbuka, ya, tidak ada aliran arus di sini. Di RL tidak ada aliran arus, ya. Ini nggak ada aliran arus. Berarti apa yang terjadi? Yang muncul di RL adalah 0 volt, begitu. Kembali lagi siklus yang pertama, plus di atas, min di bawah, maka muncullah begini lagi. Pada saat yang ini kembali lagi plus di bawah, min di atas, 0 lagi. Demikian juga seterusnya. Ya, maka kalau kita lihat akan muncul seperti ini. Saya garis ya. Nah, ini 0, terus begitu ya. Nah, ini yang muncul di saat di sini sebelum ya, sebelum ada apa? Sebelum dipasang kapasitor. Sebelum dipasang kapasitor, maka akan muncul sinyal yang seperti gunung, datar, dan sebagainya, dan seterusnya begitu. Pada saat kita pasang kapasitor atau sebagai filter yang dinamakan smoothing kapasitor, maka bentuk sinyalnya akan berubah. Mengapa berubah? Kita bisa lihat ya. Kapasitor ini terpasang paralel dengan RL. Pada saat dia terjadi pengisian naik, ya, ada sinyal naik,
kapasitor akan terisi, maka dia ikut naik. Begitu. Nah, pada saat dia harusnya turun, ya turun dari gunung ini, sekarang saatnya kapasitor ini kan terisi muatan positif. Saatnya kapasitor akan membuang muatan, ya, membuang muatan melalui RL. Pada saat dia membuang muatan melalui RL, turunnya jadi pelan-pelan. Nih, kita lihat ya, turunnya pelan-pelan ini. Nah, turunnya pelan-pelan ini. Nah, pada saat dia kembali siklusnya, RL kembali ini positif, ini negatif, ya. Ini kan sudah lewat ini. Nah, dia naik lagi. Ketemulah dia dengan charging pengisian ini, dengan pengisian, siklus pengisian. Maka dia naik lagi. Dia naik lagi. Turun, membuang muatan. Bentar ya. Oke. Turun, membuang muatan, kemudian naik lagi, demikian juga seterusnya. Ya. Maka yang dimunculkan di kapasitor adalah pengisian yang atas ini grafiknya. Turun, naik, munculnya jadi seperti ada ripple. Nah, ini dan seterusnya ya. Ini dari nolnya di sini. Ini adalah ripple. Nah, tegangan ini dinamakan P ripple ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjut ya. Berikutnya, kalau ini adalah satu rectifier yang sederhana, kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya kita akan mencoba yang dinamakan full wave rectifier ya. Kalau kita melihat cara-cara dari penyaraan itu ada full wave rectifier, ada half wave rectifier ya. Jadi half wave rectifier namanya half berarti separuh begitu ya. Contoh half wave rectifier adalah ini tadi ya. Ini adalah contoh half wave rectifier. Kita lihat kalau full wave rectifier ya. Kita coba bila kita masukkan sebuah sinyal sinus ya. Ini sinyalnya. Kita masukkan berarti siklus positif di atas, negatif di bawah. Pertanyaan saya sekarang, di sini ada diode 1, diode 2, diode 3, diode 4. Ya. Katakanlah tegangan puncaknya misalnya ini 10 volt. Begitu ya. Nah, pada saat dia 10 volt di sini, menurut kalian dia lewat D1 atau D2? Kita diskusi dulu. Menurut kalian lewat D1 atau D2? D2, Pak. Oke, good. Lewat D2. Berarti lewat ini ya. Nah, setelah itu, dia akan ketemu resistor sama D4. Dia lewat mana? Resistor, Pak. Resistor, Pak. Oke, baik. Kita tulis resistor lewat sini. Maka kalau kita lihat arahnya, positifnya di sebelah kanan ini. Ya, ini lebih negatif, arah arusnya. Kemudian, ketemu di persimpangan, dia lewat D1 atau D3. Lewat yang mana kira-kira? Dua-duanya. Lewat dua-duanya. Oke, berarti dibagi antara lewat D1 sama D3 gitu ya? Ya, kita lihat. Sebelum jawaban ini kita lanjutkan, saya akan coba verifikasi dulu. Perhatikan ilustrasi saya ini ya. Kalau di atas pada waktu itu 10 volt,
di bawah 0, betul ya? Di bawah ini 0 volt. Menurut kalian tegangan di sini ini berapa? Lihat D3. Berapa tegangan di sini? Titik A misalnya. Ayo, beranikan menjawab yuk. D3 melalui tegangan di atas D3 di titik A itu berapa? Kalau di bawah ini 0. Pasti tahu kok kalian beberapa minggu yang lalu. Berapa tegangan di A terhadap 0? Harusnya 0, Pak. Harusnya 0. Ini ideal. Kalau diodenya menggunakan silikon. Ada satu diode loh ini. Saya ingatkan lagi, ini ada satu diode. Ya, ada satu diode ini. Ya. Nah, di sini 0. Di sini loh berapa? 0,7 berarti, Pak. Ya, di sini 0,7. Ya. Sekarang saya tanya, tegangan di sini berapa? 10, betul? Kalau di sini pada waktu ini positif 10, di sini 10, kan satu kabel, betul enggak kira-kira? Tegangan di atas ini 10. Ya. Itu ya. Oke. Pada saat tegangan ini di B, berapa tegangan ini? Berarti karena ada satu diode, maka dia berkurang 0,7. Di sini 9,3 volt. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Pada saat dia melalui R, tegangan di atas satu diode ini 0,7. Sekarang pertanyaan saya, 0,7 ini apakah diode bisa melalui D1 atau harus melalui D3? Apakah bisa melalui 0,7 volt bisa menuju ke 10 volt melalui D1? Apakah bisa enggak kira-kira? Kalau melalui di sini, ini bisa enggak? Nggak bisa, Pak. Nah, berarti dia tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena ini lebih negatif dibandingkan yang anoda yang di sini, lebih negatif dibandingkan katoda yang di sini. Sehingga tidak mungkin itu mengalir. Berarti pasti lewat yang bawah. Ya, ini tidak mungkin mengalir. Nah, kita lihat gambar keseluruhannya bahwa pada saat positif di atas, diode ini on, kemudian lewat ke kanan, ke kiri, kemudian dia ke bawah, ya ini on. Maka dia akan kembali ke nol. Ini adalah siklus pertama, dia positif di sini, negatif di sini. Ini siklus pertama. Sekarang kita akan mencoba lihat siklus kedua. Ya, ini pertama lewat begini, masuk ke bawah, kemudian masuk kembali ke ground. Ini siklus pertama. Sekarang siklus kedua. Saya pakai biru saja, ya. Siklus kedua ini plus, sudah habis ya. Apa-apa saya pakai biru saja. Ini 10 volt, ini 0 volt. Dibalik ya, yang biru sekarang. Kalau di sini, kalau D3 nggak bisa, berarti lewat D4. Kemudian mau lewat D2 nggak bisa, berarti lewat resistor. Juga sama, ini lebih positif, ini lebih negatif. Kemudian di sini juga sama 0,7, mau ke 10 volt juga nggak bisa, maka dia akan lewat atas. Maka dia kembali ke 0. Ini siklus yang kedua ya. Jadi kita kesimpulannya, kita lihat di sebelah. Nah, kita lihat di sini. Saya clear drawing semua.
Oke. Jadi kalau kita lihat ya, siklus pertama itu lewat yang merah. Siklus yang kedua itu lewat yang bawah ini. Nah, bergantian ya. Ini adalah siklus pertama, yang ini adalah siklus keduanya. Munculkan ini. Oke. Ini adalah dua siklus dari full wave rectifier. Maka kalau diteruskan, maka dia akan munculnya kembali terus ya, seperti ini. Nah, seperti ini dan seterusnya, ya. Itu nanti kalau ada pertanyaan, kalian langsung tanyakan ya. Oke, saya lanjutkan. Aduh. Oh, halo Pak. Ya, silakan. Bentuk sinyalnya jadinya gunung semua gitu Pak? Iya, gunung semua. Jadi rangka dasar itu dia akan jadi gunung semua begini. Sebelum dia dikasih kapasitor, dia itu aslinya begini kan. Ini full wave rectifier, ya. Begitu. Kalau tadi yang pertama kita pelajarin itu half wave rectifier, ya. Cuma satu diode. Gunung datar itu half wave, ya. Kalau full wave gunung semua. Kalau half wave saya tulis ya di sini ya. Itu bentuknya begini. Dan seterusnya. Clear? Ya, ya Pak. Makasih Pak. Nah, ini saya. Oke, baik. Sekarang persamaannya ya. Ini sebentar, saya carikan half wave-nya tadi mana ya. Nah, half wave kita sudah hitung ya. Rumusnya, ini kan half wave ya. Rumusnya apa? Ini kan. VDC sama dengan Vm per Pi ya. Sekarang kalau full wave, rumusnya apa? Nah, perhatikan. Gampang kok. Ada ini loh. Kalau half wave kan gunungnya cuma satu. Datar, gunung, datar, gunung. Karena full wave tambah satu gunung lagi, maka jadi 2 kali. Itu aja. 2 kali Vm per Pi, maka jadi 0,636 Vm. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau full wave itu tadi melalui berapa diode? Dia kepangkas berapa diode berarti? Satu siklus itu melalui 2 diode, ya. Maka dia terpangkas 2 kali 0,7. Ini rumusnya ya. 2 kali Pm dikurangi 2 kali 0,7. Berarti kurangi 1,4 ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah contoh full wave yang dengan trafo non CT ya. Kita lihat trafonya ini kakinya cuma 2 ya. Hanya 2 saja, berarti ini non CT. Berarti kalau ini 0, ini 12 volt. Atau 0, 6 volt begitu ya. Atau dibalik, ini 0, ini 9 volt ya, boleh saja gitu. Ya. Oke. Berikutnya kita akan belajar full wave dengan menggunakan transformator CT ya. Kita lihat ya. Sebenarnya bedanya CT ini apa sih? Kalau ini saya kasih 0, yang bawah ini nggak saya anggap begitu ya. Ini 12 volt misalnya.
Maka sebenarnya dua kaki ini sama seperti dua kaki ini ya, sama seperti trafo non CT. Begitu. Atau ini misalnya 0, CT itu kan 0 ya, center tap itu 0. Ini 12, berarti bawah juga 12. Nah, dua kaki ini saya gambar di sini aja deh. Saya review lagi yang beberapa minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Ini 0 atau CT, ini 12. Ini 12. Kemudian kamu pakai voltmeter, ya, AC. Terus kamu ngukur ke sini. Nah, ini. Ketemunya apa? Ketemunya dia di sini ada 12. Oke. Terus kalau kalian ubah, ini saja. Kalian ubah, kok ini ya? Salah saya. Bentar, kenapa nggak mau pindah? Oke, nggak apa-apa deh. Ya. Nah, terus kalian pindah, yang ini masuknya ke sini. Maka di sini akan muncul juga. Kenapa nggak minus? Karena ini AC ya. Kemudian kalau saya ini saya ambil di sini, ini, ya. Maka yang muncul akan 12, ini 12 juga, maka totalnya jadi 24 volt. Kalau kalian ujung sama ujung sama seperti trafo non CT tapi dapatnya 24 volt dikali 2 ya, seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke yang ini. Ketika saya masukkan sinus ya, kemudian maka dia akan muncul plus di atas, min di tengah. Ini lebih positif daripada yang bawah. Seperti ini, ya. Nah, pada saat muncul seperti ini, menurut kalian, diode berapa yang jalan? D1 atau D2? Oke, saya tunggu. D berapa yang jalan? D1 atau D2? Halo? D berapa yang jalan ini? Ayo. Harusnya D1, Pak. Kenapa kok D1 ya? Kenapa D2 enggak jalan? Menurut kamu kenapa? Soalnya kan waktu yang kalau misalnya gelombang yang pertama, maksudnya gunung yang pertama, berarti kan yang bawahnya kan itu kan anggapannya kayak dibalik kan, Pak, yang separuhnya itu. Oke, thank you.
Jadi kalau kita lihat, ya, yang jalan itu D1, ya. Saya akan lanjutkan ke next slide dulu. Nah, seperti ini, ya. Ini saya hapus. Dia gunungnya kalau dilihat ini ya, ini plus, ini min, ya, maka diode ini yang akan short karena dia lebih positif. Maka dia akan lari ke sini seperti ini, ya. Lari melalui R. Tapi yang bawah ini lebih positif daripada ini, ya. Nah, ini kan jadi lebih negatif nih dibandingkan yang tengah. Sehingga ini akan open. Kalau kita lihat dari R, ya, kita ukur di R sini, maka muncullah ini. VM-nya berapa? VM-nya adalah ini. Gitu. Tapi kita lihat ya, kalau ujung, ini ya, ini sama ini, saya voltmeter katakanlah. Ini saya voltmeter. Munculnya 2 VM. Kenapa? Karena double. Satu, ujungnya di sini ujung, satu ujung itu 2 VM. Nah, di R itu muncul satu gunung. Kemudian sekarang kebalik yang bawah ya. Yang bawah berarti ini plus, ini min, ini plus, ini min. Saya lihat yang atas dulu. Apa yang terjadi? Karena ini lebih negatif daripada yang CT, maka ini akan open. Kemudian, kalau ini sudah open, sekarang apa yang terjadi? Pada yang siklus yang bawah, ini lebih positif dibandingkan yang tengah. Maka dia akan short. Atau close, gitu ya. Nah, pada saat dia close, maka dia akan mengalir. Gitu. Muncullah gunung ini. Demikian juga seterusnya ya. Begitu. Ini adalah full wave rectifier menggunakan trafo CT ya. Oke, clear sampai sini? Dilihat baik-baik. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Ya, kita lihat rumusnya juga sama ya. 2 kali VM per pi. 2 kali VM per pi. Ya, VM-nya mana? VM-nya ya ini. Oke. Pada satu saat, kalau tadi kita lihat ya, full wave yang menggunakan trafo non CT, dia melalui 2 diode. Menggunakan trafo non CT, satu siklusnya melalui hanya melalui satu diode. Berarti pengurangannya 0,7 volt gitu. Ya. Nah, ini pada saat diberikan smoothing kapasitor atau filter ya. Maka sinyalnya jadi lebih bagus ya, lebih rata. Nah, ini yang diharapkan sebagai pengganti dari baterai. Karena kalau baterai ini kan harusnya sinyalnya rata ya. Semakin besar dari kapasitor, maka sinyalnya semakin rata. Semakin besar dari kapasitor, maka sinyalnya semakin rata. Ya, begitu. Oke, sampai sini clear? Oke. Nah, sekarang kita lihat ada contoh soal seperti ini. Tolong dikerjakan dulu ya. Silakan. Yuk, silakan.
Bisa enggak ya? Siapa yang Halo, tanya? Ya, kan kalau yang tadi Bapak jelasin itu kalau yang half wave itu pakai 2 dioda ya, Pak? Berarti. half wave pakai 1 diode. Tetapi rangkaian Oh, ini, pakai satu. rangkaian ini kan modifikasi dari yang ada. Coba dipecah baik-baik rangkaian ini. Kalau kalian bisa menggambarkan eh, resistornya digambar ulang begitu, maka kalian akan kelihatan bagaimana sistem kerjanya. Makanya perlu Oh, dimodif rangkaiannya, gambarnya. Modif tapi oh tidak iya berubah Pak. arti gitu ya. Kalau nggak ngerti tanya oh ya, karena saya nggak bisa lihat satu persatu. Iya Pak. Yuk, silakan dilanjutkan. Ada yang nggak lain bertanya? Saya menunggu di sini ya. Sudah? Loh, Pak, ini tuh memodifikasi gambar yang di itu tak, Pak? Saya kasih clue-nya dulu ya. Kalau kalian lihat gambarnya ini, sulit. Bukan tidak bisa loh, sulit. Sekarang misalnya ya, atas saya jelaskan dulu ya. Atas positif, bawah negatif. Menurut kalian kira-kira model yang mana sih kalau ini D1, ini D2? Lewat yang mana? Lewat di dua, Pak. Pasti lewat D2 kan? Nah, ini modifikasiin gambarnya. Andai kata D1 kan sudah pasti tidak lewat kan? Berarti jadi gambarnya kan begini.
Ini kan open sudah ya, saya tidak gambar. Yang diukur kan ini kan. Sampai sini betul nggak? Paham nggak? Ini open. Paham, Pak. Ya. Terus diubah lagi. Ini misalnya R1, misalnya R2, R3. Ya. Berarti ini R berapa? R1, terus R2, terus R3-nya di mana? Betul nggak? Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Ya udah. Kalian kalau gini sudah bisa ngitung kan? Bisa bisa melihat gambarnya kan? Sinyalnya seperti apa? Nah, ini siklus pertama. Siklus kedua ini bagaimana? Paham ya? Sinyalnya di sini itu bagaimana? TPO itu. Apakah dia tetap bolak-balik atau full wave atau half wave bentuknya? Seperti apa sinyalnya? Itu yang diminta. Ayo, lanjutin. Itu siklus pertama. Gambarkan siklus keduanya. Oh iya, sekalian saya umumkan ya, minggu depan kita tes ya. Tes 1 langsung di depan laptop masing-masing. Tak kasih waktu nanti enggak tahu 60 menit, 90 menit. Silakan dikerjakan. Langsung disubmit gitu. Ya. Kalau kalian belum paham, tanya gitu. Ya. Sudah belum? Ayo, ada yang sudah? Siapa yang sudah? Yuk, share.
William sudah? Halo Pak, ya yang gambar kedua kan ini berarti kan yang di seri kalau gambar kedua itu R3 sama R1 ya Pak? Gambar kedua R1, sebentar saya takut kebalik. R1-nya ini ya. Ya, ini R1 ya. Terus ini R2 ya. Ini R3. Iya. Yang di seri berarti kan lewatnya ini. Ya. Yang di seri R1 sama R3. Iya, betul. Gitu. Tinggal plus sama minnya aja. Gitu. Sudah berarti ya. Terus saya bingung yang dicari ini terus apanya Pak? V0-nya VO. kita cari gitu. Iya, Oh VO-nya iya. gambarnya seperti apa. Yang dicari ini ya, gambar VO-nya seperti apa. Gitu. Oh iya Pak. Ayo, William share yuk. Share screen ya. Halo iya Pak. Kamu share screen ya. Yuk, silakan. Bisa nggak di situ?
V0 itu adalah Vout. Vout itu bisa DC, bisa AC gitu. Oh. Paham Terus ya? yang VDC ini berarti nyari. Hasil yang di Vout ini. Ini kan Oh. munculnya begini kan? Ya. Vout ini Iya. apa? Hasilnya DC. Kalau misalnya di Vout-nya AC ya enggak apa-apa. AC berapa volt gitu. Jelas ya? Oh, iya. Vout Iya, Pak. itu general gitu ya. Vout itu istilah general. Gitu. Oke? Berarti hasil yang kita ketemu di Vout kita proses di VDC ini gitu kan ya, Pak? Iya, iya. Itu DC apa AC? DC kan? Kalau kita lihat Ya. itu kan terus muncul begini kan? Gitu. Nah, dihitung VDC-nya berapa. Hati-hati ya pada saat tes, kalau ada statement gunakan diode ideal. Berarti PD sama dengan berapa? Ideal. 0, Pak. 0. Ya. Gunakan diode silikon. Berarti VD sama dengan berapa? 0,7. Ya. Itu ya, bedanya hanya gitu aja. Iya, Pak. Oke. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Tolong saya direspon ya, sehingga saya tidak bertanya-tanya dan tidak menduga-duga. Kalian paham atau enggak? Pak, Hmm. yang tadi itu Yang mana? itu 0 sampai 12 itu informasi apa ya, Pak? Sorry, yang mana ya? Bapak bisa ke slide yang ada itu nggak apa soalnya tadi? Itu. Yang satu, build your half wave rectifier with itu kan ada transformator 0 sampai 12 volt ya sama dioda. Itu informasi untuk apa ya, Pak? Jadi kalau transformator, enggak, ini 0 sampai 12, ini bukan 0 sampai 12 sebenarnya. Ini maksudnya 0 dan 12 volt. Ya. Cuma ini salah ini. Ini tak revisi aja ini. Karena di sini kan sudah dituliskan 10 kan. Oke ya. Ini Ya, Pak. berarti Tadi bukan bingung sih. ini bukan 12. Ini thank you buat koreksinya. Berarti Pak hitungnya ya sebentar ya. Sebentar saya hitung. Delapan kali ini berarti harusnya 0 dan ini bukan sampai ya ini ya, dan 7 volt RMS. Ya. Ini sekalian saya jelaskan, saya mengulas dari yang lalu. Kalau saya punya voltmeter, ya, voltmeter digital begitu ya, ini ukur AC, terus masuk ke colokan listrik itu, ya. Kalian ukur apa ini? Tegangan apa? VRMS, Pak. Oke, ini penting ya. Jangan sampai pada waktu tes nanti konyol. Ini kalian akan mengukur VRMS. Terus kedua, kalian kan pernah melihat transformator kan? Trafo. Pernah ya? Pernah nggak lihat ini? Barang ini? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, kalau di sini ada tulisannya 0, 9, 12. Ini adalah RMS juga ya. Ini adalah RMS juga ya. Oke. Nah, berarti kalau RMS juga
P-peak-nya sama dengan PRMS tak kali berapa? Akar 2, Pak. Akar 2, ya. Oke, ini saya review ya. Berarti kalau ini 10, ini kan tidak konsisten. Ini saya ganti aja. Ini 0 dan 7 PRMS. 0, 7 PRMS. Ya. Jadi kalau 7 saya kalikan 1,414, kira-kira 10 ini. Ya, gitu. Terima kasih. Ini nanti diganti ya, yang bukan 12 trafonya. Karena ini gambarnya 10. Gitu. Ini 10 ini ngepaskan angka. Oke, jelas? Pak, waktu yang siklus kedua itu kan R1 sama R3-nya seri kan, Pak? Tak lihat Berarti kalau gitu kan harusnya kan tidak lewat R1 R3, Pak. Harusnya lewat R2, Pak. Lewat dua-duanya. Oh, Kita lihat ya. Ya, saya gambar di sini ya. Pada saat siklus R1 dan R3 seri ya. Berarti Oh, iya sih. ini plus, ini min ya. Betul ya? Kita gambar berarti lewat dua-duanya. Tadi sudah kehapus ya. Gambar lagi aja. Ini plus, ini min. Ya. Ini R2, ini R1, R3. Betul ya? Nah, kalau tak gambar lagi, ini kan gini. Terus R2-nya mana? Ini R2. R1-nya? Ini kan? Ya lewat kedua-duanya, atau lewat sini ya, lewat sini ya. Cuma arusnya aja yang terbagi. Berapa persennya? Lihat dari RR lagi ya. Otomatis Oh iya, Pak. pasti keduanya gitu. Nah, tegangannya ini berapa gitu. Ya. Jelas ya? Tuh. Oke. Oh iya Pak, mau tanya lagi Pak. Tadi yang VDC-nya kenapa kok bukan itu ya Pak? 0,636 dikali 9,3 per 2. Kenapa kok jadi 5? Oh, ideal itu. Oh ideal, oke. Kita menjelaskan kalau seperti ini, ya kadang-kadang saya itu menggunakan ideal dulu. Di belakangnya baru saya tambahkan, gunakan diode silikon. Nah, itu berarti kurang 0,7. Ya. Oh ya Pak, berarti Pak. kalau dioda 1N4001 ini dioda ideal berarti itu? Bukan. Diode itu enggak, 1N401 itu sebenarnya silikon. Tapi nanti pada saat kita itu melakukan pendekatan, kadang-kadang itu kita melakukan ideal dulu baru dikurangi 0,7. Oh. Itu. Berarti 2 kali itu menghitung itu. Tidak, nanti di soal apa tes, perhatikan aja soalnya, gunakan diode ideal, gunakan diode silikon. Oh. Berarti nanti ada keterangannya kan ya Pak di soalnya? Iya. Oh iya. Gitu. Kalau tidak ada keterangannya, anggap ideal. Kalau silikon pasti ada keterangannya, ya. Oh iya, makasih Pak. Tapi di dalam kenyataannya, kehidupan sehari-hari, tidak ada yang diode ideal kan tidak ada. Jelas ya. Cuma kalau kita ngitung, bukan ngitung ya, kita melihat nanti kayak next section itu ada clipper gitu ya, clamper itu kalau tidak diidealkan dulu, pusing kalian. Gitu. Harus diidealkan dulu, biar tahu sinyalnya seperti apa klipnya. Kita akan lihat nanti next section ya. Makanya di tes itu kadang saya selalu kasih keterangan kok. Bukan kadang, saya selalu kasih keterangan. Gunakan pendekatan diode ideal. Gunakan pendekatan diode silikon gitu. Jangan khawatir ya. Oke, jelas ya? Ini saya next. Ini sudah. Oke, saya lanjutkan masuk ke Zener ya. Zener ini adalah general purpose signal ya. Jadi kita gunakan Zener itu bisa digunakan pada dua region ya. Jadi satunya itu forward bias dan satunya adalah reverse bias. Reverse biasnya
justru malah digunakan sebagai regulator ya. Kita lihat grafiknya, kalau forward bias itu 0,3 sampai 0,7 ini berbicara tentang germanium dan silikon. Kalau reverse bias itu berbicara tentang regulator. Di bawah ada tulisannya constant Zener voltage. Jadi dia seperti kalau kalian pakai 7805, ini bisa menggunakan Zener ya, meregulasi tegangan yang diinginkan berapa gitu. Ini fungsinya. Nah, cara masangnya seperti ini ya. Kita lihat kalau ini sumbernya misalnya Zenernya 5 volt misalnya, 5 volt. Berarti Vin ini harus lebih besar dari 5 volt. Kenapa? Nanti di breakdown di sini, di RS ini. Oke, ini ada breakdown di resistor ini. Nah, ada VR gitu. Kalau misalnya ini 10 volt, berarti VR-nya 5 volt gitu. Karena dia akan meregulasi ini. Loh, berarti tanpa Zener pun bisa? Enggak bisa. Kenapa? Karena Zener ini dipasang terbalik di reverse bias, kemudian dipasang R gitu. R ini untuk menentukan apa? Menentukan arus yang masuk ke Zener. Sampai sini jelas ya? Saya lanjut. Nah, ini Zenernya, ini tegangan RS-nya. Oke. Ini satu contoh 5 volt ya. Power supply 5 volt dibutuhkan dan diproduksi dari 12 volt DC power supply source ya. Terus maksimum rating PZ. Jadi saya ini punya yang namanya PZ. PZ ini bahasa Indonesia-nya disipasi daya. Oke, disipasi daya. Disipasi daya berarti PZ sama dengan PZ kali IZN. Ya. V kali I kan. Berapa disipasi dayanya? Maksimum PZ-nya 2 watt. Gitu. Coba dikalkulasi. Nah, kita lihat ya rumusnya. Arus maksimum yang boleh diizinkan melalui diode itu adalah ini. Karena PZ sama dengan PZ dikali IZN. PZ dibagi Z. Ini ya. Keluarlah 2 watt dibagi 5 volt, ketemunya 400 mili. Nilai minimum resistance itu adalah ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, saya back lagi ya. Ini loh. Kalau ini 5 volt, maksimum arus yang mengalir itu 400. Ini lepas dari RL ya, 400 mili. Berarti minimum RS sama dengan ini katakanlah tadi berapa? 12 volt ya. 12 volt. Ini 12 volt. 12 volt. Saya kurangi dengan 5 volt. Zenernya kan ketemu RS-nya. Gitu. Dibagi berapa? Kok dibagi ya? Iya, dibagi 400 mili. Gitu. Sampai sini paham ya? Maka minimumnya ketemunya 17,5. Ini kenapa dikatakan minimum? Kalau ini saya rendahkan lagi, maka arus ini akan membesar. Kalau arus ini besar, standarnya rusak. Gitu. Nah, ini jika load resistor itu 1 kilo, maka ketemunya ini. Ya. Seperti ini. Ya. Oke ya. Ketemunya 5 mili, terus kemudian ditambah. Oke, kita akan lihat contoh berikut. Kalau saya punya
Zener katakanlah di sini 10 volt, di sini diode 4148 itu diode biasa ya. B1 1N4148 ini diode rectifier biasa. Kayak 1N4001 ya. Terus kemudian kita lihat ininya aja ya, Zener atau bukan. Kemudian diode Zener 3,3, ada diode Zener 5,1. Totalnya ketemunya 19. Nah, ini kalau saya kasihin sinyalnya begini ya, katakanlah, kalau saya hubungkan ke sini, maka ketemunya 10 volt, gitu ya, pakai 10 volt, 10,6 dan sebagainya. Ya, oke. Oke, banget. Macam-macamnya. Oke, ini sudah. Nah, ini kita lihat. Ayo sama-sama nyoba. Yuk, ini ada jawabannya di bawahnya. Yuk, latihan sebentar. 5 menit. Silakan yuk. Ada jawabannya, silakan dicocokkan aja. Si Pak mau tanya, tadi disipasi itu apa ya Pak? Disipasi daya itu daya maksimum yang diizinkan pada sebuah komponen ya. Gitu. Nanti disipasi daya itu akan berubah menjadi panas gitu. Sebagian dari daya itu akan berubah menjadi panas. Itu disipasi daya ya. Jadi dari Oke, Pak. daya itu menunjukkan tegangan sama arus yang diizinkan. Tadi contohnya 2 watt ya. Dayanya 2 watt. Tegangannya kan fix 5 volt. Berarti dari disipasi daya, daya maksimum yang diizinkan, kita ketemu arus maksimum yang diizinkan berapa. Iya. Jelas ya? Oke, Pak. Jelas. Halo Pak, Ya. IZK sama IZM itu maksudnya apa ya Pak? Mana? Di soal yang IZK, setelahnya IZM ya. itu I-zener maksimum. IZK itu Oh. I-zener yang saat itu. Ya. Oh ya. Berapa minimum value of RL that can use yang digunakan VZ sama dengan 12 IZK 1 unit. IZM itu kemampuan biar tidak rusak itu loh ya. Oh iya Pak. Ya, lanjut.
Sudah? Brian sudah? Halo Pak, jawabannya 489, sekian ya Pak. Ayo coba kita hitung sama-sama ya. Berapa? 48. 489,79. Oke, coba kita hitung ya. Jadi gini, kita lihat ya sama-sama ya. Ceritanya itu ini ada 24 volt ya. Terus kemudian ada 470 IZ, ini belum dipasang dulu ya. Kita hitung IT-nya berapa? IT sama dengan 24 saya kurangi dengan IZ-nya berapa? 12, Pak. Sebentar, IZ-nya 12. 24 saya kurangi dengan 12 dibagi 470. Ketemunya IT-nya ini ya. Betul ya, itu ya hitungannya ya. 25,5 miliampere. Nah, ini 25. Nah, harapannya, ini IZK itu harapannya, ini lari 1 mili gitu. Oke. Kalau di sini 1 mili, berarti sisanya di sini berapa? 24,5 miliampere. Kira-kira begitu. Nah, agar mendapatkan 24,5 miliampere, RL-nya ini berapa? Gitu. Ya. RL agar mendapatkan 24,5. Sampai situ sama, Rik? Siapa tadi yang hitung? Erik ya? Sama Pak. Terus RL-nya berapa bagi berapa ini? Berarti tegangannya ini kan tegangannya kan sama, 12 ya? Iya, 12 Pak. 12 dibagi 24,5 kali 10 min 3. Nah, ini 24,5 mili, ketemunya berapa tadi? Saya nggak hitung ya. 489,79. Ya wis gitu ya. Oke, jelas ya? Ya. And next. Kita lihat apa yang bisa dilakukan sebuah diode. Diode juga bisa menjadi limiter karena dia ngeklip ya. Nah, kita lihat ya. Kalau ada sumber sinyal, ini saya balik dulu ya. Laptop ini saya balik dulu. Nah, biar saya bisa nulis. Oke. Kalau saya buat ada sumber sinyal ya, yang ini 10, maka ya ini akan naik, ya. Naik pada saat harusnya itu begini kan, ini 20, dia keklip di 10, maka dia turun. Nah, di sebaliknya, ya, di sebaliknya, maka dia jadi diode biasa 0,7. Demikian juga seterusnya. Ya, ini jadi clipper. Kalau dibalik, maka seperti ini. Kalau diode bolak-balik, maka jadinya ini. Oke. Bisa ngikutin? Oke. Saya next ya. Nah, sekarang kita lihat.
kalau ada dua begini, kita lihat dulu. Gitu ya. Ini ada asumsinya kalau ini plus di sini, ini di sini. Ya. Ini jadi diode penyiaran biasa. Halo Pak, Ya, maaf Pak, suara Bapak jadi jauh kalau laptopnya di apa? Bapak ini. suaranya Dari jadi tadi kecil ya. gitu soalnya Pak. Oke, Maksudnya saya- suara Bapak itu jadi kayak hilang gitu Pak. dibandingkan begini ya. Iya, jauh. Tadi kayak hilang. Oke, begini aja. Pada saat ini saya kasih diode terbalik seperti ini, ya. Ini jadi diode rectifier biasa. Nah, diode yang bawah ini jadi regulator, zener, ya, berfungsi sebagai regulator. Terus, kalau begitu, karena ini adalah 0,7, ya, ini 0,7, yang ini 5,1, maka muncullah 5,8. Pada saat dia itu sinyalnya di bawah, ini jadi diode zener jadi diode rectifier biasa 0,7. Yang berfungsi sebagai regulator yang mana? Yang 3,3 ini. 3,3 ditambah 0,7 jadinya 4 volt. Maka muncul ini minus 4. Ya. Begitu. Kita lihat yang samping ini. Sama juga ya. Nah, sekarang yang jadi zener dibalik, hanya dibalik saja sebenarnya. Ini 6,2 pada saat dia plus di atas, ini adalah 6,2 ini. Ini 6,2 ya. Terus kemudian ini kan 0,7, berarti jadinya 6,9. Pada saat yang di bawah, yang jadi zener ini positifnya di bawah kan, yang jadi zener regulator yang ini. Yang ini jadi diode rectifier biasa 0,7. Maka keluarnya 15,7. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum saya lanjutkan. Pak, boleh diulangi nggak ya? So, Yang tadi agak putus-putus, Pak. oke, saya Yang ulangi lagi. Tidak apa-apa, saya ulangi lagi ya. Perhatikan yang contoh yang pertama begitu. Diode zener itu berfungsi ganda. Bisa sebagai regulator, bisa sebagai rectifier biasa. Fungsi dua ini kita pakai keduanya. Ya. Kita lihat contoh yang nomor 1. Pada saat positif di atas, terus kemudian negatif di bawah, fungsi yang menjadi zener sebagai regulator itu adalah yang bawah. Karena dia terpasang reverse bias terhadap sumber. Fungsi yang atas itu terpasang forward bias terhadap sumber plus, gitu kan. Maka di sini berapa? 5,1, di sini lebih besar 0,7. Berarti 5,1 ditambah 0,7. Jadinya 5,8. Pada saat sumber di bawah, ini berarti plus, ini min, maka yang jadi regulator adalah diode yang zener 3,3 volt. Sedangkan yang 5,1 volt, dia menjadi diode rectifier biasa. Maka muncullah 3,3 ditambah 0,7, jadilah minus 4. Ini contoh yang pertama. Sama juga dengan contoh yang kedua, hanya beda tempat saja ya. Nah, sekarang kita lihat arah arusnya saja. Ini pada saat positif pertama, maka diode yang atas ini akan menjadi diode regulator 6,2. Yang ini jadi diode rectifier yang bawah. Jadi 6,2 ditambah 0,7, ketemunya 6,9. Demikian juga ketika terbalik, positifnya di bawah, negatifnya di atas, ini ya, yang bawah ini.
Oke, bisa terdengar suara saya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Tadi tiba-tiba putus di tempat saya. Baik, saya lanjutkan. Yang ini plus, yang ini plus, yang ini min, maka diode yang bawah ini menjadi diode regulator, yang atas menjadi diode rectifier biasa. Maka munculnya 15 ditambah 0,7. Munculnya itu min 15,7 yang bawah. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, saya next ya. Ini kira-kira zener berfungsi seperti ini. Kita lihat LED, beberapa contoh diode yang lain ya. Saya pikir LED kalian sudah banyak pakai begitu. Nah, LED itu berbagai tipe dan warna dari LED itu sebenarnya berpengaruh terhadap berapa tegangan dan arus consumption yang dibutuhkan oleh LED tersebut. Jadi kalau lihat gambar ini, LED ini, tegangan forward bias yang paling kecil itu warnanya adalah warna merah. Sedangkan kalau kalian dapat LED yang warna biru, warna putih, itu harusnya tegangan forward biasnya jauh lebih tinggi. Gitu. Ya. Jadi tidak sama tegangannya antara yang yellow sama yang putih sama yang infrared. Infrared itu paling kecil ya, sekitar 1 voltan gitu. Oke, ini hanya pengetahuan tentang LED, anoda dan katoda, kalian juga saya yakin pasti sudah tahu. Next, ini cara perhitungan LED sudah saya jelaskan yang lalu. Ini ya, sederhana saja. Nah, ini bagaimana cara kita driving ke LED ya. Jadi kalau misalnya saya punya TTL atau CMOS, ya kita lihat gambar yang atas sebelah kiri. Ini dinamakan kalau ini kan gerbang NOT ya. Kalau saya kasih VIN-nya logic 1, maka outputnya logic 0 ya. Nah, pada saat logic 0, LED ini akan menyala. Kenapa? Karena dia aktif low. Nah, kalau aktif low, LED ini menyala. Kemudian yang gambar bawah, kita lihat TTL atau CMOS, dia aktif high. Ya. Maka pada saat bagaimana dia membuat dia menyala, inputnya harus dikasih 0. Nah, yang penting di sini adalah ini ada IOH dan IOL. Apa maksudnya? IOH itu adalah arus output high. IOL ini apa? Arus output low, ya. IOH dan IOL. Terus kemudian kalau kalian belajar nanti di automation ya, automation 1, ini ada source current sama sink current. Maksudnya source ini ya IOH ini, sink itu ya IOL ini gitu. Ya. Jadi berapa tegangan yang dibutuhkan oleh TTL atau CMOS itu kita melihat atau yang bisa disuplai ya, yang bisa disuplai oleh TTL atau CMOS, kita bisa lihat IOH atau IOL dari IC tersebut. Andai kata tidak kuat ya, andai kata tidak kuat dari TTL atau CMOS-nya, maka kalian bisa pakai pendekatan yang sebelah kanan ini, ya, yaitu dengan transistor. Transistor sebagai switch. Nanti kita akan pelajarin setelah materi diode selesai. Gitu. Jadi ketika VI-nya saya naikkan, saya kasih 1, gitu, yang di sebelah kanan ini ya, transistornya jalan, maka LED-nya akan menyala. Begitu. Nah, ini salah satu driving untuk LED, namanya dengan pulse width modulated input. Jadi ini diberikan sebuah data, ya.
Kalau saya kasih 10, 10, 10, maka LED-nya akan berlaku seperti dimmer. Dia bisa meredup. Begitu. Ini nanti kita bahas pada saat di transistor, begitu ya. Ini biasanya saya memberikan tugas membuat 555, tapi ini terpaksa saya skip. Gitu. Nah, kita lihat ini adalah dot matrix, begitu ya. Dot matrix ini digunakan untuk menuliskan, membuat huruf, begitu ya. Ini kalau dot matrix yang sekarang itu ada yang P10, ada yang P5. P10 itu berarti jaraknya 10 mili. Kalau P5 berarti jaraknya antara dot dengan dot itu 5 mili ya. Nah, kita lihat dot matrixnya bagaimana dia menyala. Ini yang sebelah kiri adalah 7 segmen, gitu, hanya 7 segmen saja. Sedangkan yang kanan kita bisa menulis apapun. Nah, ini adalah optoisolator, ya. Optoisolator ini digunakan untuk men-trigger atau memberikan komen pada device lain, tapi tidak tersambung dengan dirinya secara langsung. Saya akan pakai pada waktu di pengenalan transistor nanti sebagai driver. Oke, hari ini sampai di sini materinya. Minggu depan kita tes, terus kemudian satu kali kita akan masuk ke clipper dan clamper. Ada pertanyaan? Bahan tesnya sampai mana, Pak? Sampai ini. Sampai optoisolator ini, Pak? Iya. Oke. Sampai opto. Ini enggak ikut dulu ya. Optoisolator yang biasanya disebut optocoupler itu ya, Pak? Betul. Nanti optocoupler itu, optoisolator itu general nama umumnya. Nanti ada optotriak, ada optodiak gitu. Ada optotransistor yang pakai optocoupler itu biasanya. Nah, nanti saya akan jelaskan pada saat kita membuat driver di transistor pakai kita optocoupler ya, gitu. Jadi optoisolator itu nama umumnya ya. Nah, nanti dalamnya apa? Nah, itu baru disebut gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Jelas. Enggak, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Untuk tesnya itu lewat lentera gitu, Pak? Iya. Kita akan lewat lentera kayak tes kuis. Terus kemudian kalian langsung keluar dapat submit di situ juga ya. Gitu. Oh iya. Oke? Bentuknya uraian atau pilihan gitu, Pak? Uraian dan pilihan. Oh iya. Saya belum bikin sih, tapi nanti saya akan mencoba untuk pilihan. Jadi meskipun pilihan, belajar yang baik ya. Oh iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, nanti sebentar lagi nih saya upload. Maaf, Pak. Bisa kembali ke soal yang dioda yang tadi yang Bapak minta suruh gambarkan apa half wave rectifier yang contoh soal tadi itu, Pak. Yang mana? Saya masih kurang paham sama maksud soalnya itu, Pak. Yang ada gambar yang tadi itu loh yang ini? Sebelumnya lagi, Pak, yang soal ini loh, Pak. Nah, itu kan build your half setelahnya, Pak, yang build your half tadi itu loh, Pak. Yang disuruh gambar itu loh, Pak. Nah, iya, itu kan maksud soalnya kan disuruh bangun separuh rectifier, Pak. Iya, iya. Enggak. Ini soalnya saya ininya keliru naruh ini. Iya. Oh, jadi maksudnya soalnya itu dua gitu, Yang itu pertama, terus yang kedua disuruh gambar. Ya. Betul. Yang saya tempel ini bukan gambar ini. Makanya angkanya ini bukan 12 volt. Toh. Gitu. Angkanya ini harusnya 7 volt. Gitu. Jelas ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Ininya aja, tulisannya yang salah. Tapi dari penjelasan tadi clear ya?
Clear, Pak. Jelas kok, Pak. Oke. Oke. Cuma tadi bingung sama apa soal yang Soalnya tertulis ya. sama gambarnya, iya. Saya sendiri sempat bingung tadi karena ini saya salah naruh ini. Gitu. Mungkin ke geret gambarnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi. Ya, pagi, Pak.